Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Hermelinda Kurniati Sengol dengan NIM 20310008. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah demografi. Jadi tema yang akan saya jelaskan yang pertama adalah tentang pertumbuhan penduduk. Jadi apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk tersebut, yaitu yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Jadi mengapa terjadi pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, atau kematian atau moralitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Yang pertama adalah yang akan saya jelaskan adalah pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dan kematian dalam satu tahun disebut pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau migrasi masuk dengan emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Yang berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini. Pada sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan tumbuh 1,25% ke 270,2 juta orang dibandingkan sensus sebelumnya. Pertumbuhan penduduk antara sensus memuncak di 2,31% pada tahun 1971. Sebagian besar penduduk Indonesia berusia antara 15 sampai 64 tahun. Dampak positif dari pertumbuhan penduduk itu sendiri, yang pertama adalah tersedianya tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk meningkatkan produksi dalam proses pemenuhan kebutuhan penduduk negara. Yang kedua adalah berkembangnya berbagai jenis usaha lokal karena sejalan dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga adalah meningkatnya penanaman modal. Apa akibat pertumbuhan penduduk yang besar terhadap lingkungan? Yang pasti adalah konsekuensi dari peningkatan penduduk terhadap lingkungan adalah terjadinya kerusakan hutan, alih fungsi lahan, meningkatnya pencemaran, serta minimnya persediaan air bersih. Dan yang berikutnya adalah menyatakan bahwa penduduk menyebabkan berbagai masalah sosial dan bencana ekologi serta degradasi lingkungan. Yang berikutnya adalah apa saja masalah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Pastinya adalah apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan, maka akan terjadi berbagai masalah, baik itu masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia. Jadi, apa sih upaya dari pemerintah terkait pertumbuhan penduduk ini? Jadi, upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan penduduk melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pastinya kita sudah tahu bahwa singkatan dari keluarga berencana ini adalah BKKBN, suatu lembaga non-apartemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai komitmen politis kuat dalam pelaksanaan keluarga berencana atau yang biasa disebut dengan KB, dan dengan partisipasi pemuka agama dan masyarakat menyusun berbagai program untuk memasyarakatkan keluarga berencana di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat fertilitas dalam waktu kurang dari 30 tahun menjadi setengah dari keadaan semula saat awal program ini dijalankan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan penduduk. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.